warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin ya arhamar rahimin. Salatul laili an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdal ba'dal maktubah, qala as-salatu fi jawfil laili ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kita tunjukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di masjid yang penuh berkah ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, izinkan kami membacakan di kitab Al-Ibadah karya Syekh Abdul Halim Mahmud menuliskan beberapa hal tentang salat sunnah atau salat tatawwu. Ketika memasuki tentang permasalahan salat lail, Syekh Abdul Halim Mahmud sebagai Grand Syekh atau Zahul Azhar menyampaikan hadis Nabi yang dibacakan tadi dari Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah berkata, ketika itu Rasulullah ditanya oleh sejumlah sahabat bahwa, ya Rasulullah, salat yang mana yang lebih utama, yang paling utama setelah salat yang 5 waktu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling utama setelah salat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, yaitu as-salatu fi jawfil laili, salat lail. Salat lail sebagaimana tema yang diberikan oleh pengurus kepada kami berkaitan tentang salat-salat sunat, baik itu salat tarawih, apalagi salat lail dan seterusnya. Sebelum kami menjelaskan penjelasan berikutnya di dalam kitab ini, di sini dikatakan bahwa ada banyak pendapat tentang bagaimana teknis salat lail itu, mulai dari jumlahnya, caranya, bagaimana rakaatnya, ya, bahkan penumpunya, itu banyak. Tetapi dari sekian banyak pendapat dan riwayat yang dipilih oleh kitab ini, Syekhul Azhar mengatakan bahwa salatul laili masna masna, fa idza khifta subha fa autar biwahidatin. Salat lail secara umum itu 2 rakaat, 2 rakaat. Saya harus akui bahwa kemarin kita bicara tentang fikih, tadi malam kita bicara tentang resep fikih itu, yang mana resep fikih itu saya bagi 2. Ada dari spesialis, sama kalau dokter, spesialis, ada namanya bahkan subspesialis, ada bahkan yang lebih tinggi itu konsultan, ya, konsultan bahkan sudah pro. Nah, kalau resep fikih itu dibuat oleh 4 imam mazhab ini, saya yakinkan jamaah itu resepnya itu dari seorang pakarnya pakar, expert.
Profesornya, konsultannya, spesialisnya spesialis. Yaitu siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini spesialis. Di Indonesia, sebagai wawasan kita di subuh hari yang penuh berkah ini, di Indonesia ada ormas karena menganggap 4 mazhab ini dialah yang paling otoriter. Kalau masalah fikih keilmuannya, nah bilang orang tidak terbantahkan, tidak diragukan itu kalau beliau menyampaikan. Maka ada ormas di Indonesia memilih mazhab, silahkan pilih di antara 4 ini. Di antara 4 ini, mazhab apapun itu, ya. Yang penting kita tetap beribadah dan toleransi. Tetapi saya harus akui di Indonesia ini karena Islamnya itu Islam Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana itu Islam Bhinneka Tunggal Ika? Kita kan beda-beda. Baru banyak pendapat. Nah, ada ormas berfikih atau membuat resep fikih ibadah, tidak memakai mazhab di antara 4 ini. Apakah pilih Abu Hanifah, Syafi'i atau tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Buat resep sendiri, buat mazhab sendiri, ya, buat mazhab sendiri, atau membuat ormas sendiri sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Kalau hemat saya yang mempelajari metodologi penelitian dan otoritas keagamaan secara umum, termasuk kami dari tafsir hadis, secara metodologi sebenarnya bisa saya bandingkan bahwa kita bisa mendapatkan resep dari dokter umum. Kita bisa dapat resep dari spesialis. Kita bisa dapat resep dari subspesialis, lebih dalam lagi. Kita bisa dapat resep dari konsultan kesehatan. Kemudian plus profesor lagi kesehatan, dokter. Bapak-bapak jamaah, 4 jini yang saya katakan tadi semacam profesor, konsultan di bidang ilmu fikih yang disepakati ulama kita. Nah, kalaupun ada saudara kita yang bermazhab mendapatkan resep, itu mungkin ditarik di bawahnya sedikit. Apakah mungkin dia sudah istilahnya spesialis atau mungkin masih dokter umum dan seterusnya. Bagaimana? Baik. Ya, baik. Benar. Yang penting tetap sholat, yang kita kemarin katakan tetap sholat, menjalankan syariat dan seterusnya. Tetapi kalau kita mau lebih akuratnya, tentu kalau seorang profesor, seorang ahlinya yang berbicara, walaupun Imam Syafi'i kan bukan profesor, ya, itu kan profesor gelar-gelar baru jamaah, ya, baru-baru gini. Tetapi ini yang saya maksudkan adalah kedalaman ilmu dan pengetahuannya dan diakui oleh masyarakat atau dunia. Ada kan biasa ulama lokal, biasa kan ulama bahkan imam desa saja, di desa jadi tahu. Ini istilahnya dunialah yang tahu. Ya, mulai dari abad klasik, modern, dikenal semua. Siapa yang tidak mengenal misalkan Imam Syafi'i, Imam Malik dan seterusnya. Ya, untuk itu jamaah silahkan timbang-timbang resep-resep yang mana mau diambil. Nah, kalau Syekh Abdul Halim Mahmud ini kalau tidak salah beliau itu mazhabnya Syafi'i, merupakan semacam ketua muftiyah, ketua ulama di Mesir, Al-Azhar. Dia mengatakan memungkinkan saja sholat sunat itu bisa langsung 4 rakaat, termasuk tarawih. Ada model di luar sana, mungkin sekarang sudah jarang. Saya waktu kecil masih biasa melihat di Makassar sekali-sekali itu tarawihnya 11-4-4 tambah witir 3. Jadi tarawihnya 4 berarti 8. Di masjid kita yang tercinta tidak pernah 4 rakaat di sini langsung selesai. Tidak pernah kan? Walaupun kalau ada saudara kita yang melakukan, itu resep fikih dari tetangga. Kalau kita di sini dipilih masna. Salat lail secara umum itu cuma 2 rakaat. Nah, di sini ditambahkan fa im khibta. Kalau Anda sudah khawatir sudah mau masuk salat subuh, maka berwitirlah. Dan berwitir itu minimal 1 rakaat. 1 rakaat. Dari sini, dari riwayat, dari pendapat ini, dari teks ini, lagi-lagi ulama juga beda pendapat.
Lagi-lagi ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa witir itu sebagaimana dalam teks ini nanti pas sebelum subuh. Dan saya harus akui, Nabi secara umum kalau witir begini. Saya tadi malam, kita juga di sini rata-rata witir tak bagaimana? Ya, jam 9 malam. Tetapi apakah itu salah? Itulah namanya fikih. Ada namanya batasan-batasan. Jangan khawatir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sebagaimana tadi ada hadis diriwayatkan Abu Hurairah, diajari oleh Rasul. Dikasih resep sama Rasul bahwa Abu Hurairah, kalau Anda sebelum tidur silahkan Anda berwitir. Kalau sebelum tidur silahkan Anda berwitir. Tapi yang diamalkan Nabi, nanti Nabi sholat witir apa? Sebelum subuh. Kalau resep Nabi yang diajarkan sama Abu Hurairah itu apa? Sebelum tidur. Pertanyaannya, yang mana benar? Ya, resep yang mana ini? Kalau ini bukan lagi resepnya mazhab jamaah. Ya, langsung Nabi Muhammad sumbernya. Namanya sunnah atau al-hadis. Cuma hadis itu secara umum terbagi dua. Ada hadis ucapan, ada hadis perbuatan. Ternyata kalau khusus sholat witir, hadis perbuatan, apa maksud perbuatan? Nah, lakukan Nabi, nah amalkan. Yang diamalkan Nabi, witirnya sebelum subuh. Oke, satu. Ya. Tetapi ada hadis ucapan. Hadis ucapan. Yang diucapkan Nabi, yang diucapkan Nabi adalah kepada Abu Hurairah, dia memerintahkan Abu Hurairah sholat witir sebelum apa? Sebelum tidur. Nah, seperti kita tadi malam sebelum tidur, bahkan. Nah, jadi kalau begitu, ini sebenarnya sesuai dengan riwayat yang mengatakan perbedaan umatku adalah rahmat. Ya, biasa kita dengar, ikhtilafu ummati rahmat. Beda-beda ini Ustaz. Nah, perbedaan pendapat di momen Ramadan yang penuh berkah ini, jangan gara-gara beda pendapat baku beda, ya, merusak silaturahim. Itu namanya salto. Anak muda di belakang, tahu dia arti salto? Salto. Bukan Ronaldo salto, bukan. Salto. Salah total. Itu namanya salah total. Kalau gara-gara masalah ini, padahal semua ada dalilnya, kemudian kita baku bombe, padahal kita itu innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara sari batang, maka itu namanya salah total. Ya. Kenapa? Dua-duanya ada hadis. Cuma bedanya hadis apa? Ada hadis perbuatan yang dilakukan Nabi, ada hadis yang perbuatan diucapkan Nabi. Sama-sama dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, itulah yang dikatakan perbedaan umatku adalah rahmat. Apa maksudnya? Kalau kita sudah sehebat Nabi atau sudah terbiasa kehidupan spiritual malam kita seperti Nabi Muhammad, contohi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu sudah teratur bagaimana tidur malamnya, ya. Beda kita, kalau malam masih banyak kegiatan kita, masih apa, ya kan? Bahkan ada biasa orang lembur, ya kan? Belum lagi Nabi bilang anak muda yang nongki-nongki, nongkro, ya. Belum warkop, banyak kegiatan, belum lagi HP kita disibukkan dengan HP, nauzubillah min zalik. Kalau kita sudah terbiasa dan teratur, ini namanya isang yaleta, ya. Balil insanu ala nafsihi basira. Jadi tahu diri kita masing-masing. Saya tahu diriku, kita juga tahu diriku. Resep mana yang saya cocok, ya. Oke, sama kalau obat itu, biasa tanya ke dokter, ada riwayat lambung tak? Kenapa kah? Kalau kita bertanya, kenapa kah? Karena obatnya penyakit ini, kalau ada asam lambungnya beda. Tapi kalau tidak ada asam lambungnya beda, ya kan? Begitu. Ini juga. Nah, kalau kita kebiasaan kita sudah
sudah seperti atau mendekati Nabi Muhammad, sudah terbiasa memang bagaikan alarm otomatis, bangunnya memang jam tersebut, maka bisa kita coba seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum subuh. Nabi Muhammad sudah istiqomah dan konsisten. Tapi kalau kita kadang bangun, kadang tidak, kadang azam pi, bunyi masih kadang juga koma pi, misalkan ya, iya, oke, tidak sempat maki bangun, belum lagi kita begadang atau tidak bisa tidur, ya kan, kencing-kencing ki, dan seterusnya, sehingga tidak teratur. Seperti Abu Hurairah. Sekedar informasi jamaah, Abu Hurairah ini beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kenal Nabi sebelum ada Islam. Besti memang Abu Bakar. Jadi awwalu rijal, pria yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Pria dewasa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Jadi memang baku besti dengan Abu Bakar dengan Rasulullah, sahabat tangi. Makanya wajar sekali dari dulu Abu Bakar itu percaya sekali sama sahabatnya. Apapun Nabi bilang. Makanya ketika orang masih mendustakan Nabi Muhammad, Abu Bakar yang percaya. Bahkan peristiwa Isra Miraj tidak ada yang percaya, Abu Bakar yang percaya. Itu keimanannya Abu Bakar. Maka ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang paling pertama dan sebut Nabi Muhammad bukan sahabat yang lain, tapi Abu Bakar. Nah, kalau Abu Hurairah, ada lagi abunya ini, sama-sama Abu, ya. Abu Hurairah nanti masuk Islam 3 tahun terakhir sebelum Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Jadi saya itu jamaah sudah berapa tahun dan sudah lama kalau diajari sama Pak Kiai, jangan sebut, khusus saya ini ya, karena ini yang diajarkan sama guru kami, Kiai kami, jangan sebut Nabi Muhammad meninggal. Ya, jangan sebut Nabi Muhammad meninggal. Ya. Tapi etisnya atau adabnya, misalkan kita bilang Nabi Muhammad sudah kembali kepada pangkuan Allah. Kan biasa kita bilang sudah kembali ke rahmatullah, ya kan? Ya, konotasinya memungkinkan sama dan seterusnya, ya. Makanya saya bilang tadi, ini Abu Hurairah mengenal dan masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad kembali ke rahmatullah, ya, kembali ke pangkuan Allah. Berarti baru mengenal Islam, baru. Ya, berarti kalau baru mau sholat subuh, baru mengenal namanya sholat lail, sholat malam dan sebagainya, sebelumnya tidur, sebelumnya tidak tahu bagaimana ini, nah diajari, Anda kan istilahnya mu'allaf, baru-baru Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah, sehingga Abu Hurairah, ya, daripada Anda tidak bangun sholat malam, ya kan, kadang bangun kadang tidak, saking pentingnya ini witir, daripada Anda tidak lakukan sholat memang makin sebelum tidur. Kita tahu semua Allah ini sahabat yang lain lama masuk Islam. Ada dulu waktu baru-baru hijrah di Madinah, ada juga dulu masih di Mekah, memang sudah berislam, sudah memang mengenal namanya sholat. Anda Abu Hurairah ini seakan-akan ya begitu. Sehingga silahkan pilih jamaah, pilih lagi. Islam resep mana sesuai dengan kebutuhan kita dan seterusnya. Sama beberapa tahun lalu di salah satu masjid di Makassar, di belakang DPRD Makassar itu, masjidnya langsung, masjidnya DPRD Makassar di daerah Petarani, tembusan Hertasning, di situ ada jamaah. Kami setelah ceramah tarwih, dia semacam sedih di hadapan kami. Ustaz, baru-baru kemarin ada tunjuk-tunjuk saya Ustaz melihat cara sholat saya mengatakan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, usia pensiun ini kodong, usia pensiun. Wah, kenapa? Dia katakan ketika saya dari iktidal sami Allahu liman hamidah mau sujud, dia melihat saya sholat sunnah, tanganku pertama kali yang menyentuh karpet atau bumi. Nah, ajari ke itu anak muda iya, ustaz muda. Nah, katanya, itu Nabi Muhammad kalau dari itidal menuju sujud sebagaimana hadis Nabi,
lututnya pertama duluan menyentuh lantai. Bapak, kita tangan tak tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Salat tak tidak disyariatkan. Tersinggung kodok. Mau na lawan ustaz kah, mau na tangkis. Hadisnya Nabi curhat sama saya. Saya memang harus katakan, betul itu Pak. Ada hadisnya Nabi dari seorang sahabat yang di Mekah. Nabi Muhammad dari ittidal mau sujud, kedua lututnya yang pertama sujud daripada anggota tubuh lainnya, yaitu tangannya. Ya. Jadi lututnya dulu. Tambah sedih lagi. Tapi jangan khawatir, Haji jangan khawatir. Kenapa? Saya langsung kasih tenang, jangan khawatir. Ada riwayat yang lain. Nah, lagi-lagi makanya saya mengingat ini, Abu Hurairah. Ada riwayat yang lain dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi kalau salat wajib ataupun salat sunat sebagaimana tema kita hari ini, itu salatnya sebelum sujud, yang sujud itu pertama kali adalah tangan dulu, baru lutut. Langsung alhamdulillah, ku ingat sekali itu senyum, langsung disenyum itu kodong bapak. Tarik nafas, alhamdulillah Ustaz. Berarti saya benar aja, benar Pak. Siapa bilang tidak? Jadi berarti kalau begitu, ini hadis dua-dua diamalkan Nabi. Ada hadis dari riwayat sahabat di Mekah. Ada dari riwayat dari sahabat apa tadi? Abu Hurairah. Coba lihat. Kalau ingat Nabi ketika berdakwah di Mekah mulai usia 40 tahun. Berarti ini hadis kurang lebih usianya Nabi 40 tahun. Bandingkan. Tadi saya katakan Abu Hurairah masuk Islam berapa tahun Nabi? 3 tahun sebelum kembali ke pangkuan Allah. Berapa usianya Rasul? 63 tahun. Kalau 3 tahun sebelumnya, berarti ini hadis interval waktu usianya Rasul 61, 62, 63. Ya, intervalnya ini, ya, entah berapa pastinya, tapi sekitar kepala 6. Bandingkan dengan riwayat tentang lutut pertama, Nabi usianya kepala 40-an. Beda berapa tahun? Beda 20 tahun. Bagaimana fisiknya orang kepala 4 dengan kepala 6? Sama atau beda? Nah, ya kan? Kalau begitu, mohon maaf, kalau sudah kita remati asam urat, ya kan, biasa kepang-kepang kodong atau apakah ada penyakit ya pernah kecelakaan tidak normal, tidak apa-apa, telapak tangan duluan, ya. Tetapi kalau ternyata kita masih sehat, ini anak-anak muda juga semua masih sehat, masih memungkinkan lutut duluan. Itu namanya ikhtilaf, perbedaan fikih ini yang kita sampaikan ini tadi malam, yang merupakan resep-resep rumusan-rumusan dari ulama-ulama, itu adalah rahmat. Silahkan pilih. Bagaimana kalau sos puding masih muda, lututnya duluan. Iya. Tapi biar lutut juga duluan. Kalau kita imam, kalau pengalaman saya, biasa itu mengganggu itu, mohon maaf, kabel. Mau ki lutut tak duluan, ada kabel apa? Daripada tapu gini kawe. Kita disuruh jadi ceramah di sini, imam, misalkan saya ya disuruh ya, kalau ini memungkinkan, apalagi kabelnya pendek, siapa tahu kena lutut daripada anyambe ini kau pijak ceramah baru itu kabel kah satu pakai berapa itu, baik kalau 1 juta itu, ya kan? Makanya saya juga terkadang kalau misalkan kabel itu atau ada hal-hal yang menghalangi, ya kan? Maka memungkinkan tanganmu duluan. Nah, daripada ini kena dengan kabel dan seterusnya, itu memungkinkan. Jadi apa intinya? Kita harus toleransi dalam beragama, tetapi tetap juga bersatu dengan hal-hal yang tertentu. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang pukul 6 ini ada tanya jawab ini Haji? Tidak ada Haji. Ada mau bertanya? Karenanya saya sudah wawancara ini. Katanya ada katanya kemarin yang bertanya, ada tunjuk juga Ustaz tidak bertanya. Tidak ada Ji. Kalau tidak ada kita lanjut sedikit. Ada Ustaz sampai jam 6, ada juga Ustaz 15 menit.
Saya ini dah tahu jam berapa ini selesai. Ya, oke. Alhamdulillah. Oke, kita ambil tengah-tengah lah kalau begitu, ya. Tengah-tengah lah. Karena mungkin masih hari kerja ini, masih ada yang usia produktif di sini, ada juga usia juga alhamdulillah. Kita lanjut jamaah. Jadi secara umum sebelum saya tutup ini, saya berikan dulu satu lagi gambaran semacam kesimpulan dan substansi dari kesimpulan kita jamaah. Ingat baik-baik, siapapun yang bicara di mimbar ini, itu sebenarnya 3 mau sampaikan. Ya, 3. Ada namanya masalah ibadah, ada namanya masalah akidah, ada namanya masalah akhlak. Ya, ibadah, akidah, akhlak. Yang kita permasalahkan di Indonesia kebanyakan, mulai dari awal puasa, apakah Selasa atau hari Rabu, nanti juga ini Lebaran tidak tahu, ya, tapi semoga kita bersamaan. Ya, itu banyak tentang ibadah. Kemarin kita sudah turunkan ibadah ini, ya, ada namanya resep ilmu fikih dari seorang ulama atau mazhab. Nah, ingat jamaah, kalau masalah ibadah kita berbeda-beda, ya, kalau masalah furu'iyahnya itu silahkan kita berbeda-beda jalan masing-masing, ya. Tapi kalau akidah misalkan, jangan berbeda kalau masalah akidah yang usuliyah. Tuhan kita satu, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Makanya kalau ada orang mengaku Nabi, ini masalah akidah ini, kita bisa langsung sepakat, tidak boleh itu. Ya, ada orang mengaku, bahkan pernah di Indonesia mengaku malaikat Jibril, mengaku nabi juga, ya kan? Mengaku dapat wahyu, ada kitab sucinya. Oke? Ini disepakati kalau masalah akidah itu tidak boleh. Tidak ada yang bilang beda kalau akidah, beda kalau ibadah tadi. Oke, kunut atau tidak, ya kan? 8 rakaat tarawih, 20 rakaat tarawih, silakan. Itu kalau masalah ibadah. Tapi kalau akidah jangan main-main, ya kan? Tuhan kita satu, jangan didiskom 1,5 atau 2 atau 3, tidak boleh. Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak ada tambah-tambahan, ya kan? Tidak ada. Kalau jadi ibadah, kita bisa mengembangkan diri sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kemampuan kita. 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat. Tadi sholat witir sebelum tidur, setelah tidur, itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ibadah, mengisahkan Allah. Oke? Yang kedua, akidah. Ini yang utama. Kalau akidah memang kita sepakat, ya kan? Ada malaikat Jibril, ada surga, ada neraka. Yang salah kalau tidak ada itu surga, tidak ada itu hari kiamat. Itu bahaya itu. Itu bisa istilahnya Nabi bilang orang aliran sesat. Itu nasami, ya. Kemudian kalau ada juga masalah ketiga, akhlak. Apa itu akhlak? Mementingkan moral, menghargai orang lain. Makanya di awal saya kasih gambaran, jangan gara-gara fikih yang resep-resep mazhab atau resep ulama ini, kita melupakan aspek yang paling pokok, yaitu akhlak. Ya, tetangga tak itu kodonge, saribatan tak itu, sepupu tak, bahkan bersaudara bisa saja baku bombe gara-gara mazhab. Itu bahaya, bersaudara, ya kan? Itu bahaya. Atau gara-gara bagaimana pembagian harta waris, nauzubillah, sehingga bapaknya kodong di alam kubur, ya, itu kan terusik pasti itu kalau begitu, sehingga baku bom bikin anaknya gara-gara ilmu fikihnya, bagaimana pembagian warisnya dan bagaimana tuntunan ini dan setelah ini, ya. Tapi ada yang satu menarik. Sebenarnya di Indonesia, kalau kita pahami masalah akidah dengan akhlak, ya, kita sebenarnya bisa sepakat semua sholat tarawih atau puasa di tanggal berapa. Cuma masalahnya, ormas atau golongan yang ada, baik dua yang paling besar maupun yang lain juga yang kecil-kecil, itu menganggap baik menggunakan hisab atau ru'yah, itu dia yakini atau dianggap itu akidah. Ya, sebenarnya namanya fikih menentukan puasa itu ru'yah kah atau pakai hisab kah, itu kan sebenarnya fikih. Apa tadi rumusnya kalau fikih? Furu'iyah, kita kan bisa beda-beda, ya kan?
Beda-beda. Nah, tapi ada ulama atau ada ormas, ada kelompok menganggap itu ru'yah atau hisab itu akidah harga mati. Sehingga atau akidah, baik itu akidah Islam atau akidah ormas. Ketentuan ormas ini, saya sudah dibaiat, saya sudah di SK-kan. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, sehingga apakah akidah ormas ataukah akidah secara umum yang tadi kita katakan? Sehingga harusnya ru'yah dan hisab itu dikembalikan kepada posisi awalnya. Apa itu? Fikih. Terus beda-beda Ustaz. Berarti tetap orang berbeda-beda. Sebenarnya kalau masalah fikih, otoritasnya semua pemerintahan atau negara yang ada di dunia dikembalikan kepada presidennya atau rajanya. Mohon maaf, di Arab Saudi sekarang memang mazhabnya mazhab Ahmad bin Hambal. Tetapi saya beberapa kali menemukan di antara penduduk Mekah Madinah sebenarnya bukan tonji mazhabnya Ahmad bin Hambal, tetapi yang dipilih oleh raja pemerintah Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, kerajaan Saudi adalah mazhab Ahmad bin Hambal. Sehingga beberapa tahun yang lalu, saya dulu kemarin pernah dapat bocoran, ada imam baru dari Masjidil Haram. Kalau mazhab Ahmad, bismillahnya itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung, ya kan? Nah, tetapi ada di antara imam mudanya keceplosan. Karena dia bukan mazhab Ahmad bin Hambal. Bagaimana ketika imam bismillahnya jahar, tetapi setelah itu dibisiki atau mungkin dinasehati, ingat kita di sini satu mazhab pemerintah Saudi, yaitu bukan Syafi'i tapi Ahmad bin Hambal, sehingga sampai saat ini mengikuti. Coba kita lihat As-Sudais saja, bagaimana As-Sudais datang di Istiqlal, datang di Indonesia, di Masjidil Haram. As-Sudais tidak pernah baca basmalah jahar. Tapi di Istiqlal apa yang terjadi? Bismillahnya jahar. Ya, bismillahnya jahar. Kenapa? Pemerintahnya secara umum Indonesia mengikuti ini. Nah, begitu. Sama Buya Hamka. Saya harus akui, Buya Hamka dulu di Indonesia, Buya Hamka itu termasuk pimpinan Muhammadiyah. Kemudian dia kembali di Sumatera, lagi-lagi menjadi pimpinan Muhammadiyah. Tapi suatu ketika datang ke Makassar, di masjidnya Masjid Taqwa dekat SPBU situ, daerah sana ada dekat polisi di situ, daerah bagian utara sana, di situ ada guru tak Muhammad Nur, ya. Buya Hamka disuruh imam subuh seperti tadi, disuruh imam subuh. Apa yang terjadi? Buya Hamka ternyata walaupun dia Muhammadiyah, tetapi dia tahu di mana saya, pemerintahan mana saya ini, maka secara tidak sadar atau bukan secara tidak sadar, secara sadar, imam atau Buya Hamka sebagai ketua MUI Indonesia ketika itu ternyata dia pakai kunut. Setelah itu ditanya sama guru tak Muhammad Nur, Buya, berapakah memang Buya terbiasakah kunut? Saya kira mohon maaf, kita berbeda. Memang hari ini baru saya 2 kali berwudu, dua kali kunut. Satu kali di suatu tempat, dan ini di Makassar kedua kalinya saya kunut. Kenapa? Silakan. Kalaupun Anda tidak kunut, kami hargai, tidak apa-apa. Saya hargai pemerintah atau pengurus masjid setempat. Kebiasaan tak begitu. Dan seterusnya. Jadi istilah fikih ini sebenarnya membuat kita harusnya semakin dekat, bukan semakin baku bombe dan seterusnya. Lewat jam 6 sudah nih. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebagai kesimpulan, dahulukanlah dan utamakanlah akhlak ketika kita menjalankan ibadah dan akidah. Menjalankan ya, jangan bahwa gara-gara akhlak tidak mau sholat atau apa, tidak ya. Jadi saya ulang, dahulukanlah akhlak sebelum kita ketika kita melakukan ibadah, termasuk ibadah sunnah, termasuk ini tarawih kan sunnah qiyamul lail juga sunnah ya. Maka dahulukanlah akhlak, saling menghargai orang lain. Kemudian penting akidah juga dijaga. Kemudian yang ketiga adalah kita harus saling menghargai, toleransi, dan tidak ada yang baku bombe antara satu yang lain. Dan tetaplah belajar antara hari ke hari, jam ke jam.
Karena walaupun seorang profesor pasti belajar, walaupun seorang doktor atau kiai masih terus membuka kitab atau belajar. Apalagi kita pada semua ini murid-murid jadi, maka mari kita terus belajar ilmunya Allah yang sangat luas. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Kita tutup doa atau tidak? Biasa ada masjid tutup doa, ada juga tidak. Nah, ada masabnya ini tergantung resep pengurus. Biasa di sini resepnya pakai doa. Oke, kalau begitu doa. Ya, ada juga biasa belas turun pakai stas, tidak ada ji doa. Tidak ada ji doa berjamaah, doa masing-masing ji. Oh iya, tidak apa-apa. Yang penting tadi berdoa. Ya, berdoa sendiri-sendiri, bawa doa jamaah, intinya kan berdoa aja. Nah, yang salah itu kalau ada manusia tidak pernah berdoa di hadapan Allah. Itu ciri orang yang sombong, ya kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين الفاتحة Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Sehat-sehat ke semua, jaga kesehatan, insyaallah panjang umur, kita lagi bisa menikmati ibadah puasa Ramadan tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya beserta keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.